Demensia adalah istilah kolektif untuk sekelompok gangguan progresif yang menyebabkan berbagai gejala. Gejala-gejala tersebut tidak hanya menyebabkan gejala kognitif, tetapi juga menyebabkan banyak gejala perilaku dan psikologis. Gejala utama tentu saja meliputi domain memori. Ini mempengaruhi domain memori terbaru. Mereka menjadi pelupa. Mereka lupa kejadian-kejadian terbaru. Mereka mengulangi pertanyaan. Mereka mengatakan hal yang sama berulang kali. Kumpulan gejala ini disebut demensia. Jadi dengan kata lain ini adalah sindrom kognitif dan perilaku. Seberapa umumkah demensia? Demensia telah terbukti mempengaruhi sekitar 5 hingga 7% dari seluruh populasi lansia di India. Jadi ini adalah penyakit yang cukup umum. Penyebab paling umum dari demensia di seluruh dunia maupun di India, baik ke nomor 1 adalah penyakit Alzheimer. Dan nomor 2 adalah demensia vaskular yang terjadi akibat beberapa stroke diam yang terjadi di area tertentu tubuh. Demensia ketiga yang paling umum adalah akibat demensia Parkinsonian atau demensia dengan badan Lewy. Jadi inilah penyebab demensia. Jadi sangat penting bahwa faktor-faktor ini diidentifikasi pada tahap paling awal dan ditangani dengan sangat tepat. Hampir 40 hingga 50% risiko terjadinya demensia di kemudian hari dapat dicegah dengan identifikasi lebih awal dan perawatan yang tepat dari semua hal ini. Dan ada jenis diet tertentu yang disebut diet MINDY. Ini termasuk banyak buah beri, sayuran, kacang-kacangan, kacang tertentu seperti kenari yang sangat penting, dan menghindari banyak daging merah, makanan yang sangat diproses, makanan kaya lemak. Jadi konstelasi item nutrisi tertentu ini membentuk apa yang disebut diet MINDY. Dan ini juga telah terbukti mencegah perkembangan menuju demensia atau kondisi prademensia yang disebut gangguan kognitif ringan. Bagaimana kita mendiagnosis demensia adalah bahwa demensia selalu didiagnosis dengan memberikan tes kognitif atau tes memori kepada individu yang terkena. Riwayat dari awal dan perkembangan gejala ini dikumpulkan dari informan yang berpengetahuan, yang biasanya adalah anggota keluarga. Dan kemudian kami menjalankan tes tertentu. Sebagai minimum dasar, kami melakukan pemindaian otak yang biasanya adalah MRI. Jika MRI tidak dapat dilakukan, kami memilih untuk CT scan otak. Pada beberapa orang, kami juga harus melakukan PET scan otak yang mungkin diperlukan untuk memperjelas defisit. Kami juga melakukan serangkaian tes darah untuk mengetahui apakah ada faktor lain yang mungkin menyebabkan gejala demensia ini. Sebagian besar waktu, mayoritas waktu, kami hanya memberikan obat-obatan. Sangat jarang. Jika pasien memiliki kondisi bedah tertentu yang dapat diobati seperti peningkatan cairan di tengah otak, kondisi ini disebut hidrosefalus tekanan normal, maka kami harus melakukan prosedur bedah kecil yang disebut baby shunt. Tetapi pada mayoritas pasien, kami hanya memberikan obat-obatan. Jadi semua faktor ini dapat diadopsi untuk mencegah demensia atau gangguan kognitif ringan di kemudian hari.